Sutra teratai yang menakjubkan bab 20 Bodhisattva Sada Paributta. Dharma benar tetap berkesinambungan dan tidak musnah selamanya. Chin Pasyang Sutra Teratai episode 1754. Jauhkan diri dari kendaraan kecil, segala ajaran non-Buddhis dan ajaran sesat. Dengan begitu dapat melihat Dharma benar tetap berkesinambungan dan tidak musnah selamanya. Benar, kita harus bersungguh hati. Sulit terlahir sebagai manusia. Sulit juga untuk mendengarkan ajaran Buddha. Karena kita telah mendengarkan ajaran Buddha, kita harus bersungguh hati. Pelatihan diri yang kita harus pilih perlu memberikan manfaat kepada orang lain dan diri sendiri. Terlebih dahulu memberikan manfaat kepada orang lain, lalu pada diri sendiri. Tentu saja dalam pelatihan diri, setelah kita pelajari Buddha Dharma, kita harus segera tekun berlatih. Tekun dalam memahami bagaimana Buddha mengajarkan Dharma. Mengajar Dharma untuk mendidik kita, memberi kita berbagai arah yang sesuai dengan kapasitas kita. Apa yang kita pilih berdasarkan kapasitas kita. Jika pilihan kita adalah siklus samsara, sungguh penderitaan yang tak tertahankan, kita pilih bersungguh-sungguh pelajari pelajaran, menjaga diri saya sendiri. Jangan ada lagi kehidupan selanjutnya. Beberapa orang memilih untuk mengajarkan ajaran Buddha, berharap semua orang akan memahami penderitaan. Penderitaan bukan hanya penderitaan saya, tetapi ada banyak makhluk juga mengalami banyak penderitaan. Saya memiliki berkah, telah menerima Buddha Dharma. Saya memahami Buddha Dharma. Saya tahu untuk menjaga tubuh tetap murni, menjaga sila dan mengikuti jalan. Tetapi banyak orang tidak tahu akan Buddha Dharma, tidak memahami hukum karma. Saya seharusnya masuk ke kekerumunan orang banyak, demi mereka yang kebingungan dan tidak tahu akan Buddha Dharma. Terjerumus di dalam penderitaan dunia. Berharap dapat masuk ke kerumunan orang untuk menyerukan kepada orang-orang ini, berharap mereka dapat tersadarkan, masuk ke dalam pintu Buddha untuk mempelajari ajaran Buddha. Ada beberapa orang berpikir seperti demikian. Haruskah kita hanya menjaga diri sendiri, ataukah harus turut menjaga orang lain? Setelah kita memikirkannya, kita tetap saja menjauh dari memberi manfaat untuk diri sendiri. Fokus lebih pada memberi manfaat pada orang lain. Ini adalah jauhkan diri dari kendaraan kecil. Sepenuhnya tidak untuk diri sendiri. Kita melakukannya untuk orang-orang yang kebingungan, kehilangan arah di dunia. Kita bersedia masuk ke kerumunan orang yang seperti ini. Seperti segala ajaran non-Buddha. Sebagai pengikut ajaran non-Buddha, mereka tahu bahwa hidup adalah penderitaan. Namun, ajaran yang mereka praktekkan justru bertolak belakang dengan penderitaan itu sendiri. Kontradiksi ini membawa mereka lebih banyak lagi kerisauan dan penderitaan. Oleh karena itu, mereka tersesat. Orang-orang seperti ini sudah menderita. Mereka malah tersesat ke dalam ajaran yang menyimpang. Banyak sekali ajaran sesat yang membuat mereka tidak bisa terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Bahkan semakin tersesat ke jalan yang salah. Sungguh sangat menderita. Semakin tersesat, semakin menderita. Seperti tahun 2019 saat Ya Qiyuan membagikan pengalamannya ke setiap orang tentang Afrika. Tidak peduli orang-orang yang diceritakan dari negara manapun, karena Ceci Afrika Selatan datang untuk memberikan bantuan. Ada sekitar 9 negara termasuk Afrika Selatan yang merupakan negara termiskin di dunia. Termiskin di antara yang miskin. Negara yang paling menderita tak tertahankan. Di antaranya adalah negara Eswatini, Zambia, dan Botswana. Dari beberapa negara ini terdapat kisah nyata yang sangat perlu secara khusus untuk diceritakan. Mereka sangat menderita, sungguh-sungguh menderita, seolah-olah berada di dalam tungku api yang membakar, panas dan menyiksa. Saya mendengar bagian kisah ini, melihat kondisi kehidupan mereka yang mengerikan di sana. Ada beberapa keluarga
yang tidak memiliki apa-apa di rumah mereka. Yang mereka miliki hanyalah sebuah rumah, hanya sebuah rumah tunggal di sana. Rumah macam apa? Atap dan dinding terbuat dari lembaran timah. Semuanya ditutupi pelat baja dan lembaran timah. Berapa besar rumahnya? Luasnya hanya 70 sampai 100 kaki persegi. Sangat kecil, rendah dan sempit. Di tempat kosong seperti di gurun. Rumah ini ada orang yang mau menempati. Dia berkata bahwa ini sangat panas. Di luar suhunya lebih dari 40 derajat Celcius. Rumah-rumahnya ditutup. Demikian jadi lebih panas lagi. Di dalam rumah tidak memiliki jendela. Ditutup pelat baja dan lembaran timah. Bukankah ini seperti tinggal di tungku api? Bagaimana bisa tinggal di sana? Hidup macam apa itu? Terutama pada saat musim dingin, menjadi sangat dingin. Suhunya turun hingga -7 atau 8 derajat, ataupun -8 atau 9 derajat. Di tempat itu, baju tipis sulit didapatkan. Kemana mereka bisa berlindung dari dingin? Bagaimana mereka bisa hidup seperti ini? Terkadang saya meluangkan waktu untuk merenungkan. Tungku api di neraka, penderitaan yang tak tertahankan. Tinggal di sini, di Taiwan, kita melihat laporan cuaca setiap hari. Ketika suhunya mencapai 20 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius, kita sudah merasa tidak tahan. Bayangkan saja bagaimana suhu di sana mencapai sampai 40 derajat Celcius. Mereka hidup di lingkungan yang demikian. Di rumah seperti ini, kita sama-sama adalah manusia. Bagaimana mereka bisa melewati hari seperti ini? Ini benar tidak berani membayangkannya. Orang-orang di sana, semua orang di sana sangat menderita. Siapa yang bisa pergi ke sana memperhatikan dan menjaga mereka? Ketika kita melihat orang-orang pergi menjaga mereka, kita merasa hormat dan kagum kepada mereka. Contohnya, di Swaziland terdapat seorang pendeta yang menjadi relawan. Namun saat ini bertambah satu misi. Dia adalah relawan suci. Di tempat itu dirinya harus mengantarkan beras kepada orang miskin. Jaraknya sangat jauh. Setiap harinya untuk mengirimkannya sungguh sulit. Menggalang dana untuk membeli sebuah sepeda adalah kendaraan suci pertama di tempat ini, yaitu di Swaziland, yaitu sebuah sepeda. Ini merupakan kendaraan suci pada masa awal, yang sebenarnya adalah sepeda. Sepeda ini yang dipakai oleh pendeta yang berbadan besar dan tinggi, bagaikan orang dewasa yang menunggangi sepeda anak-anak. Sepeda yang kecil ini adalah hasil penggalangan dana. Sungguh menggembirakan. Dia mengangkat 20 lebih kilogram beras. Dia harus pergi ke tempat yang cukup jauh untuk mengantar beras. Dia mengangkat karung-karung beras itu dengan menunggangi sepeda. Kedua kaki yang menginjak pedal masih lebih panjang daripada rodanya. Namun dirinya juga sangat bergembira, bersuka cita di dalamnya. Perasaan yang merasa puas karena sudah memiliki. Ada 2 buah roda yang menggantikan 2 kaki. Namun ketika saya melihatnya sebenarnya tidaklah lebih ringan. Jika berjalan kaki bisa berjalan dengan lurus. Dirinya naik sepeda itu dengan berjalan berbelok-belok. Sepeda yang sangat kecil sehingga tidak bisa meluruskan kakinya. Namun dirinya menungganginya seperti ini. Di atas badannya mengangkut karung beras untuk mengantar beras kepada warga miskin. Sungguh mengharukan. Sejujurnya juga terasa bahwa hal ini sudah tidak ada cara lain. Mereka terlihat sangat bersuka cita. Niat pikiran saya waktu itu, merasa bahwa kita hanya memberikannya sebuah truk kecil bekas, membuat sukacita tanpa mereka sadari. Truk yang dapat memuat beberapa karung beras, mengantarkan beras di sepanjang jalan. Akan tetapi, dia mengendarai sepeda itu sambil memikul sebungkus beras. Mungkin saja terdapat sebuah jalan untuk mengantar beras tersebut kepada orang, untuk mengangkut dirinya dan beras. Sepeda kecil ini tampaknya sangat tidak cocok. Akan tetapi dia juga bersukacita saat melakukannya. Bersukacita bahwa dia akan mengantarkan beras tersebut untuk diberikan kepada orang lain.
bukan sukacita yang timbul ketika bermain, tetapi rasa sukacita karena mempunyai sebuah sepeda yang bisa digunakan untuk mengantarkan beras kepada orang miskin dan menderita. Melihat dia bersukacita, kami pun ikut bersukacita. Kami juga pernah mendengar seseorang yang biasa dipanggil nenek sihir pada masa lampau. Ketika bertemu dengan insan Ceci yang menolongnya, dia pun bergabung dengan Ceci. Juga sama membangkitkan hati dengan relawan lainnya, mengambil celengan bambu untuk menghimbau dan merekrut jumlah yang kecil, baik 1 sen, 5 sen, atau 10 sen, dia bersedia melakukannya dari pintu demi pintu rumah. Ketika orang melihatnya, maka akan memarahinya. Bukan hanya memarahi dan mengkritiknya, mereka bertindak dengan berbagai cara. Yang terkenal saat ini disebut dengan rundung. Laksana Bodhisattva Sadapaributta, dimarahi, dipukuli, serta dikerumuni orang, ditindas dan dikejar orang, sama memiliki makna yang demikian. Dia tidak menghiraukan mereka dan terus bergerak maju ke depan untuk menghimbau dan merekrut sedikit demi sedikit. Mendengar cerita ini, saya juga merasa tersentuh dan merasa iba untuknya. Karena ada satu orang lagi, di rumah ada 3 anaknya yang bisu, tidak bisa bicara dan mengalami kelumpuhan otak, tidak bisa jalan. Yang seperti ini, ibu ini sangat miskin, amat sangat miskin, juga menggalang dana seperti ini, juga sama dikritik orang. Diri sendiri sudah seperti ini, masih mengatakan hendak bagaimana menggalang dana untuk menolong orang, apakah cuma alasan saja? Sebenarnya mereka ini sangat polos, sangat murni. Uang ini dikumpulkan untuk membeli barang, beli minyak, garam, gula, seperti ini. Di tempat itu tidak ada banyak barang. Ini adalah barang yang dibeli dari hasil sedikit demi sedikit dikumpulkan. Barang-barang ini adalah barang yang akan dibawa pergi untuk memberikan bantuan bencana. Lihatlah, diri sendiri begitu miskin, sangat menderita, namun bersedia dengan hati seperti ini. Bersedia untuk apa yang terkumpul dengan kerja keras, hendak dibagikan, membagi-bagikannya. Barang-barang dipilah, sedikit demi sedikit dinikmati bersama semua orang. Ini adalah di Afrika. Sebagian orang hanya mengatakan Afrika miskin. Sebenarnya orang Afrika meskipun miskin harta benda, tetapi batinnya sangat kaya. Asalkan dia bersentuhan dengan prinsip kebenaran yang tepat. Setelah mendengar ajaran Buddha, telah bersentuhan dengan urusan suci, dia juga pernah mendapat manfaat. Berharap dia bisa menerima yang seperti ini. Diri sendiri juga bisa bersumbangsi, membuat orang lain juga bisa mendapatkan. Berbagi kesenangan seperti ini, diri sendiri juga ikut bersumbangsi. Saya ada sebuah kekuatan. Saya tidak punya uang, saya ada tenaga. Saya bisa pergi menggalang dana, mengikuti contoh insan suci. Oleh karenanya di sana, melihat mereka seperti ini sepanjang tahun, selama beberapa tahun selalu melakukan seperti ini. Pada akhirnya, setelah banyak melihat, pada akhirnya saya bertanya, penderitaan yang begitu banyak balah bantuan yang diterima, sebenarnya berapa banyak yang kita subsidi? Yachi menjawab, kebanyakan kita menggunakan sumber daya lokal sekitar 90%, seperti negara-negara ini, Eswatini, Namibia, dan lain sebagainya. Semuanya dimulai dari pemikiran batinia kita. Mereka berpikir untuk terlepas dari kemiskinan. Saya bukan penerima bantuan, saya adalah orang yang akan memberikan bantuan. Seperti ini mengajak orang-orang untuk memberi sumbangan dan memberi bantuan. Semangat seperti ini sangat tidak sederhana, sehingga Afrika sangat miskin. Terlebih lagi kondisi cuaca panas dan tidak menentu. Saat dingin suhu berada di bawah 0 derajat, bahkan minus. Saat panas suhu terendah 40 sampai 50 derajat. Perbedaan suhu seperti ini sangatlah besar. Mereka tidak memiliki apapun.
memang benar kehidupan mereka, masih memahami penderitaan dan menolongi yang menderita. Semangat seperti ini membuat layak untuk dipuji. Maka seringkali dikatakan sangat menyukai sekelompok relawan ini, berinteraksi dengan Ceci. Mereka dengan sendirinya bersinar, dengan sendirinya bercahaya. Ini sungguh tidak tega. Jarak demikian jauh, tidak ada cara kita dapat menggapainya, tetapi kita dapat menolongnya. Akan tetapi melihat mereka menolong diri sendiri dan orang lain, benar-benar sangat layak dipuji. Jadi hidup itu tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Cukup dengan menyalin dharma saja, memberanikan diri, bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, namun untuk menyelamatkannya. Inilah yang sebenarnya bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga untuk orang lain. Praktek sejati berlatih di lingkungan yang keras, seperti ketika Buddha Sakyamuni di kehidupan sebelumnya, pergi ke neraka dan harus menarik kereta api untuk orang lain. Beliau tidak ragu untuk menanggung kesulitan dan menyelamatkan orang-orang di tempat itu. Ini sungguhlah luar biasa. Kita biasanya tidak bisa melakukannya. Jadi begitulah adanya. Seorang pendeta yang mengantar beras juga bisa menjadi relawan Ceci. Dia juga insan Ceci, seorang bodhisattva. Jadi apakah dia malaikat Tuhan atau apakah itu bodhisattva Buddha? Selama hati mereka semua satu dan bersatu, semuanya dapat disimpulkan dalam satu kata, cinta yang besar. Itulah yang dapat terlihat. Maka dengan begitu dapat membuat dharma benar tetap berkesinambungan dan tidak musnah selamanya. Jika dapat berbuat demikian, jauhkan diri dari kendaraan kecil, segala ajaran non-Buddhis dan ajaran sesat. Dengan begitu, dapat membuat dharma benar tetap berkesinambungan dan tidak musnah selamanya. Dengan demikian, dharma benar dapat diwariskan seterusnya. Insan Ceci Afrika, bukankah mewariskan dharma dengan cara demikian? Dengan begitu dapat membuat dharma benar tetap berkesinambungan, juga tidak akan musnah dalam jangka waktu yang panjang. Dharma benar tidak musnah, memutarbalikkan kehidupan yang sulit. Saya yakin harapannya sangat besar. Saya juga harus mengatakan kepada Tuan Pan dan Yachi, kita harus secepatnya memberikan bimbingan kepada mereka. Kita harus memberikan mereka sumber daya yang memadai. Jangan hanya sedikit, sumber daya yang kecil. Kita harus memberikan mereka sumber daya yang memadai, sehingga pengetahuan benar, pandangan benar, dan pikiran benar dapat berkembang sepenuhnya. Orang yang ditolong secepatnya menjadi orang yang mampu menolong orang lain. Maka kita harus segera memberikan bantuan. Inilah kita harus bekerja keras. Afrika, Yachi maupun Tuan Pan, termasuk sekelompok muda-mudi Cecing. Mereka membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk bersumbasi. Saya sungguh berharap mereka dapat saling bekerja sama, satu generasi ke generasi berikutnya. Orang yang kita bantu sebelumnya sekarang membantu orang lain. Berikan kepada mereka sumber daya yang memadai. Berharap mereka dapat pergi membantu orang lain. Pada saatnya nanti juga menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Ini dapat dengan sangat cepat memutarbalikkan kesulitan dan kemiskinan Afrika. Ini adalah dengan mengandalkan konsep pemikiran. Konsep pemikiran pandangan kita. Mari kita melihat naskah sutra sebelumnya mengatakan, dia memperoleh kemurnian dari mata biasanya, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikirannya. Semuanya menjadi murni. Dia membabarkan dharma di tengah-tengah 4 kelompok murid tanpa kegentaran di dalam batinnya. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Membaca bagian ini mengingatkan kita, di Afrika, menurut pemahaman kita, kemurnian telinga adalah akar telinga seorang bodhisattva.
Jika mata kita murni, pandangan kita akan benar. Ketika kita melihat orang yang menderita, kita tidak tega, karena kita menggunakan kemurnian mata seorang bodhisattva untuk melihat makhluk yang menderita. Penderitaan ada di tubuh mereka, tetapi kesedihan itu muncul di dalam hati kita. Ketika luka ada di tubuh orang lain, rasa sakitnya ada di dalam hati kita. Inilah yang disebut hati bodhisattva. Oleh karena itu, jika kita bisa merubah menjadi mata seorang bodhisattva, mendengar dengan telinga bodhisattva terhadap panggilan bantuan, kita harus segera menolong. Jika hati kita turut merasakan penderitaan mereka, maka kita harus menggunakan hati bodhisattva dengan segera bertindak dan bersumbangsi. Semua ini ada pada 6 akar indera. Jika akar mata kita murni, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran kita juga akan menjadi murni. Ketika telinga kita mendengar, kita tidak tega. Ketika hidung kita mencium bau lingkungan yang begitu buruk, bagaimana kita membantu memperbaiki kondisi lingkungan mereka. Ketika mulut mencicipi makanan, kita membayangkan bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan makanan yang ada. Ketika tubuh kita merasakan dingin namun tak ada pakaian yang layak dipakai, atau panas dengan pakaian yang terlalu tebal, hati kita harus menempatkan diri pada posisi orang lain. Kita harus benar-benar memikirkan mereka yang menderita itu, serta menyimpan kepedulian itu di dalam hati kita. Jarak kita dengannya sangat jauh, tidak bisa mencapainya. Kita tidak bisa menjangkau tempat tersebut. Harus bagaimana untuk bersungguh hati, menggunakan perasaan dan pikiran, secepatnya datang membantu. Inilah mengapa kita harus melatih jalan bodhisattva, mengajarkan dharma. Dengan 6 akar indera murni di 4 kelompok murid, jika kita bisa menumbuhkan batin yang seperti ini, kita melakukan himbauan di dalam 4 kelompok murid. Semua orang boleh membantu, sedikit demi sedikit dikumpulkan, agar mereka lebih menambah bekal. Boleh memberitahu mereka, Anda tenang, secepatnya lakukan. Demikian, maka akan bisa mengubahnya menjadi baik. Prinsip kebenaran yang sama, 4 kelompok murid, laki-laki dan perempuan, yakni 2 kelompok monastik, 2 kelompok praktisi perumah tangga adalah sama seperti ajaran agama lain atau tidak percaya pada agama, tetapi membangkitkan hati cinta kasih. Semua orang boleh melakukannya, tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Maka kita akan bisa melakukannya adalah demi untuk orang lain. Menggalang dana demi orang yang menderita, bukan menggalang dana untuk saya pergunakan sendiri. Jadi bertemu orang-orang bisa berbicara mengenai Ceci. Ceci telah bersentuhan dengan penderitaan dari Afrika. Tidak tega menghimbau semua orang, bukan hanya Afrika. Sangat banyak para makhluk menderita di dunia. Ini hanya merupakan sebuah contoh. Di dalam Sutra Buddha, naskah sutra ada tercakup maknanya. Maknanya tercakup di dalam semua orang di dunia, urusan di dunia. Jika kita menggunakan hati yang lebih terbuka dan luas, naskah-naskah sutra ini akan bisa menggunakan sangat banyak turunan dari prinsip kebenaran yang telah dibuat. Selanjutnya, naskah sutra ini mengatakan, Mahastana Prapta, Bodhisattva Mahasattva Sadapaributta ini telah memberikan persembahan kepada sejumlah Buddha ini, menghormati, menghargai, dan memuji mereka, serta menanam segala akar kebajikan. Sutra Teratai bab 20, Sadapaributta. Buddha kembali berseru pada Bodhisattva Mahastana Prapta. Bodhisattva Sadapaributta sejak lama dan selama banyak masa kehidupan telah bertemu dengan para Buddha itu, serta menerima dan menegakkan Sutra Teratai. Dia meningkatkan jasa kebajikannya dan pada akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Buddha memanggil Bodhisattva Mahastana Prapta telah mencapai sekali lagi. Sebelumnya Buddha menggambarkan bagaimana Bodhisattva Mahasattva Sadapaributta hidup selama era Dundu Bisavara, raja yang menyerupai Dharma. Ada banyak
praktisi spiritual dengan pemikiran yang salah. Dia pergi ke tengah-tengah orang-orang untuk mengubah mereka, dan orang-orang ini meremehkannya. Namun, pikiran Bodhisattva Mahasattva Sadapaributta tetap tidak rusak. Masih berfokus dengan satu pikiran untuk pergi ke tengah orang-orang. Ketika Buddha selesai berbicara, dia kembali dan memanggil sekali lagi, Bodhisattva Mahastana Prapta, Bodhisattva Mahastana Prapta, Bodhisattva Sadapaributta sejak lama dan selama banyak masa kehidupan telah bertemu dengan para Buddha itu. Tidak hanya dia seperti ini di masa lampau, selama banyak kalpa dan banyak kehidupan, tetapi dalam setiap kehidupan beliau bertemu banyak Buddha. Selama masa setiap Buddha, dia selalu menerima dan menjunjung tinggi sutra teratai. Dengan demikian, dia meningkatkan jasa kebajikannya. Dia tanpa henti meningkatkan. Dia meningkatkan jasa kebajikannya. Tidak hanya berlatih dengan tekun. Dia juga maju. Dia terus maju dan bergerak maju, mengumpulkan pahala dan kebajikan. Pada akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Senantiasa mempraktekkan seperti ini. Dengan rendah hati masuk ke tengah orang ramai, melihat kejahatan dengan jelas dan dapat mengubahnya menjadi kebajikan, sehingga benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi. Senantiasa mempraktekkan seperti ini. Dengan rendah hati masuk ke tengah orang ramai. Hendak masuk ke tengah orang ramai harus dengan sangat rendah hati dan rasa hormat. Masuk ke tengah orang ramai. Jadi melihat kejahatan dengan jelas dan dapat mengubahnya menjadi kebajikan. Sangat mengerti dalam melihat kejahatan, dapat mengubahnya menjadi kebajikan. Dengan mata yang sangat jelas dan terang, pandangan dan pemahaman, melihat kejahatan dan bagaimana mengubahnya kembali. Jika bukan orang yang dapat melihat dengan jelas, tidak dapat mengubahnya. Jadi mata kita sekarang jernih dan apapun yang kita lihat lebih akurat. Ini adalah kejahatan. Kita harus dengan segera menggunakan prinsip kebenaran untuk mengubahnya. Maka melihat kejahatan dengan jelas dan dapat mengubahnya menjadi kebajikan. Sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi. Jalinan jodoh yang sangat panjang, selalu demikian. Dalam setiap kehidupan terus-menerus mengakumulasikan. Demikian benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi. Benih sebab yang selalu diakumulasikan. Sampai sekarang buah pencapaiannya sudah terpenuhi. Mahastana Prapta, Bodhisattva Mahasattva Sadapaributta ini telah memberikan persembahan kepada sejumlah Buddha ini. Ini merujuk pada 20.000 koti Buddha Bhisma Garjitaspara Raja, 2.000 koti Buddha Chandra Surya Pradipa, dan 2.000 koti Buddha Dundu Biswara Raja. Kembali menyeru kepada Bodhisattva Mahastana Prapta. Bodhisattva Mahasattva Sadapaributta ini telah memberikan persembahan kepada sejumlah Buddha ini. Telah memberikan sangat banyak. Sejumlah adalah sangat banyak. Ini merujuk pada 20.000 koti Buddha Bhisma Garjitaspara Raja, 2.000 koti Buddha Chandra Surya Pradipa, bertemu dengan 20.000 koti Buddha Bhisma Garjitaspara Raja. Selain itu bertemu lagi dengan yang lain. 2.000 koti Buddha Chandra Surya Pradipa. Naskah sutra sebelumnya sudah pernah dibahas. Ada lagi 2.000 koti Buddha Dundu Biswara Raja. Sebelumnya telah memberitahu kalian. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran, 6 akar indera. Sama dengan 6.000 jasa kebajikan. Pada waktu itu kita membahas 6 akar, yaitu mata jernih, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Prinsip kebenaran yang telah dilihat. Buddha adalah pencerahan. Pencerahan adalah kebenaran sejati. Maka akan memperoleh sangat banyak. Menghormati, menghargai, dan memuji mereka, serta menanam segala akar kebajikan. Di hadapan para Buddha ini dari batin terdalam mengingat, mengamalkan dan melayani ajaran dari para Buddha,
masuk ke tengah orang banyak untuk menanam segala akar kebajikan dan menanam kekuatan keyakinan, menghormati, menghargai, dan memuji mereka. Menanam segala akar kebajikan, menanam banyak akar kebajikan di hadapan para Buddha ini dari batin terdalam mengingat, mengamalkan dan melayani ajaran dari para Buddha. Ia selalu bertemu dengan Buddha ini, satu demi satu, banyak Buddha, pada masa pemerintahan masing-masing Buddha. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia menunjukkan rasa hormat yang mendalam, kekuatan kesadaran yang teguh, menerapkan ajaran mereka di dalam praktek, melayani mewakili semua Buddha ini. Melayani ajaran berarti ia melakukan pekerjaan mereka, yang mana dimanapun tiap Buddha mengajarkan Dharma, ia menerima ajarannya. Ini adalah perjalanan Buddha Bhisma Garjitasvara Raja. Beliau hadir di antara orang-orang, menanam banyak akar kebajikan, menolong banyak makhluk hidup untuk memperbaiki pikiran mereka. Pemikirannya sendiri sempurna dan benar dengan ajaran yang dalam. Akarnya sangat dalam. Ia memiliki pegangan yang kuat terhadap ajaran. Ini adalah pelajaran dari praktek spiritual Buddha Bhisma Garjitasvara Raja. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, ketika bertemu lagi dengan puluhan juta koti Buddha di bawah naungan Dharma dari para Buddha ini, dia membabarkan sutra ini. Begitu jasa kebajikannya telah sempurna, dia akan mencapai kebudahan. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta. Penggalan sutra ini. Kemudian bertemu lagi dengan puluhan juta koti Buddha. Setelah Buddha Dundubiswara Raja bertemu lagi dengan puluhan juta koti Buddha yang tak terhingga. Setelah Buddha Dundubiswara Raja di belakangnya bertemu lagi dengan puluhan juta koti Buddha yang tak terhingga. Di bawah naungan Dharma dari para Buddha ini, dia membabarkan sutra ini. Begitu jasa kebajikannya telah sempurna, dia akan mencapai kebudahan. Dari awal sampai akhir, dia mempraktekkan sutra telatai ini. Setelah terwujudnya jasa kebajikan yang agung dari 6 indera, dia akan mencapai kebudahan. Ini menunjukkan kepada kita bertemu dengan Buddha. Setelah itu hadir puluhan juta koti Buddha yang tak terhingga, berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, selamanya tidak akan pernah meninggalkan Dharma. Jadi dari awal hingga akhir, dia mempraktekkan, lakukan demikian. Sutra Teratai ini artinya dari awal hingga akhir, semuanya ada di dalam Sutra Teratai. Maka setelah terwujudnya jasa kebajikan yang agung dari 6 indera, dia akan mencapai kebudahan. Hingga 6 indera terwujud, kita mendengarkan suara. Haruslah mendengarkan dengan jelas, meresap ke dalam batin, sehingga analisa kita tidak menyimpang. Karena telah lama bersama dengan Buddha Chandra Surya Paradipa, Buddha Dundubiswara Raja dan Buddha lainnya, dia sendiri dapat menegakkan sutra dan membuat orang lain juga menegakkannya. Sehingga praktek berjasa pahalanya telah sempurna dan bisa memperoleh jasa kebajikan berupa kemurnian 6 akar indera selalu. Diri sendiri dapat menegakkan sutra, juga membuat orang lain menerima dan menegakkan sesuai ajaran, sehingga praktek berjasa pahalanya telah sempurna dan bisa memperoleh jasa kebajikan berupa kemurnian 6 akar indera selalu. Semua orang harus lebih bersungguh hati, waktu yang panjang dan lama, melewati banyak pandangan dan pengetahuan benar yang tiada terbatas, terus-menerus menempah dia seperti tungku pembakaran. Demikian, selapis demi selapis dibakar, ditempa besi sampai sangat halus dan murni. Inilah proses pelatihan diri. Bodhisattva Sada Paribhuta demikian menempah diri, melatih diri. Sebenarnya dia akan menjadi apa di masa mendatang? Berharap semua orang lebih bersungguh hati, para makhluk yang menderita, supaya kita terjun seperti memasuki tungku pembakaran, seperti menempah batin pelatihan diri kita.
Bagaimana kita mencari cara untuk membantu? Tidak harus ke Afrika. Di Afrika begitu menderita. Kita sesama manusia di sekeliling dalam kehidupan manusia yang menderita di sekitar kita. Pada tahun 2019 mendengar laporan bantuan jangka panjang CECI, termasuk lansia, sakit dan miskin, sebatang kara, keterbatasan fisik, dan sakit sudah sangat banyak. Benar-benar menderita. Semakin banyak orang yang memberi perhatian, bisa membantu. Ini memberikan pencapaian dalam pelatihan diri. Berharap semua orang senantiasa. Batin orang yang menderita. Kita baru bisa membina cinta kasih dan welas asih kita untuk merelakan dengan sukacita, sehingga senantiasa harus lebih bersungguh hati. Kan ơn.